Ayah pria ini telah meninggal selama 15 tahun, tetapi pagi ini ia menerima warisan tak terduga dari ayahnya. Penasaran, ia membukanya dan melihat. Itu adalah patung es penguin. Ia dengan hati-hati meletakkan penguin itu di atas meja. Satu panggilan telepon kemudian, penguin itu secara ajaib hidup kembali. Tetapi ketika ia berbalik lagi, penguin itu telah menghilang. Saat ia bertanya-tanya, sebuah panggilan aneh menariknya. Dia perlahan-lahan berbalik. Ya ampun, ini adalah penguin hidup. Pria itu dengan hati-hati mendekati penguin. Ia menyentuhnya dengan tangannya. Setelah memastikannya hidup, dia mengambilnya dalam pelukannya. Namun, penguin itu tidak terpengaruh. Dia memberinya hadiah. Pria itu tidak berdaya, tetapi ia tidak punya pilihan selain memasukkan penguin ke dalam bak mandi dengan es batu, dan bergegas pergi bekerja. Tetapi sedikit yang ia ketahui, ini bisa saja membunuhnya. Karena segera setelah pria itu pergi, penguin tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya. Melompat dan melompat di bak mandi, dan bahkan mencoba terbang. Tetapi secara tidak sengaja menyalakan keran. Setelah beberapa saat, kolam air terisi. Penguin-penguin itu sangat bahagia. Bak mandi seperti samudera saat ini. Dia berenang di dalamnya. Di malam hari, Mike si pria pulang dari kerja. Ia hendak pergi ke toilet untuk memeriksa penguin itu. Dan ketika ia membuka pintu, berkat tangan Mike yang cepat, dia tidak tersapu oleh air. Tetapi hal itu hampir membunuhnya. Tetapi kemudian penguin itu memberinya hadiah lain. Mike tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengusir penguin itu. Ketika ia menghubungi banyak organisasi, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengambil penguin itu. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Mike tidak punya pilihan selain melawan penguin sampai akhir yang pahit. Dan begitulah adanya. Mike dan penguin saling menatap satu sama lain. Malam telah berakhir. Keesokan paginya, jam alarm penguin membangunkan Mike. Mike tidak tahan lagi. Ia melemparkan penguin itu tepat di luar pintu. Penguin itu tampaknya telah melekat pada Mike. Ia tidak ingin pergi. Jadi Mike melemparkan air dari vas ke lantai, mengambil penguin. Selamat tinggal. Mike senang bisa menyingkirkan penguin itu. Tetapi ia dihentikan oleh seorang penjaga keamanan tepat saat ia keluar dari lift. Petugas keamanan yang baik hati membantu Mike menemukan penguin itu. Mike segera menyangkalnya. Tetapi semua buktinya ada di sana. Mike tidak punya pilihan selain membawa penguin itu pergi. Untuk menjaga rahasia penjaga keamanan, dia juga membayar petugas keamanan untuk tutup mulut. Itu adalah sebuah kerugian. Penguin itu tidak dikirim pergi dan dia kehilangan uang. Tetapi kemudian ada kejutan. Seekor penguin mematahkan hati Mike. Kemudian 5 lagi datang. Penguin baru tidak malu-malu. Beberapa datang mencari makanan mereka sendiri. Beberapa pergi untuk berendam di toilet terlebih dahulu. Kelompok penguin ini sangat pandai memecah rumah. Berhadapan dengan penguin-penguin ini, Mike mengalami kesulitan. Dan saat itulah, mantan istri Mike sedang berkunjung bersama anak-anaknya. Yang mengejutkan, anak-anak sangat menyukai penguin. Hal ini membuat anak-anak dan Mike semakin dekat. Sementara Mike menikmati momen kebahagiaan yang langka. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini adalah petugas pengawas hewan. Dia mengatakan kepada Mike bahwa dia bisa membawa penguin-penguin itu pergi. Tapi itu adalah kesempatan langka ketika Mike begitu bahagia dengan keluarganya. Ia tidak tega merusaknya. Jadi, ia meminta staf untuk kembali di lain hari. Putranya mendengar percakapan mereka. Ia membuat ayahnya bersumpah bahwa ia tidak akan pernah memberikan penguin-penguin itu. Mike harus setuju. Meskipun Mike tidak menyukai ruangan penguin. Tetapi kabar baiknya adalah, anak-anak secara sukarela datang kembali besok. Hal ini tentu saja membuat Mike, yang biasanya hanya melihat anak-anaknya setiap setengah bulan sekali, merasa senang. Tetapi bagaimana bergaul dengan 6 penguin? Itu adalah tugas yang sulit bagi Mike. Kelompok penguin ini sedang bermain sepak bola. Meskipun penguin tidak sebesar bola, tetapi saya harus mengatakan, mereka sangat bagus dalam hal itu. Dan di sini, seekor penguin meluncur masuk untuk mencetak gol, menendang bola ke kaki gadis itu. Pria itu memberi isyarat kepada sang gadis untuk mengoper bola. Gadis itu menyesuaikan posisinya, menendang bola keluar dari gawang. Hasilnya, penguin yang sangat lucu. Di mana saya bisa mengumpulkannya? Sejak penguin lahir, Mike dan anak-anak telah melakukan pemanasan. Jadi, Mike memutuskan untuk merawat penguin dengan baik. Untuk menyediakan lingkungan yang tepat bagi penguin, ia membuka semua jendela, menjaga suhu di bawah titik beku. Ia juga memberikan tempat tidurnya kepada mereka, untuk merawat mereka dengan lebih baik. Mike telah menyewa seorang pengasuh untuk menonton TV dengan penguin. Pada malam ini, Mike pergi ke pesta makan malam. Pengasuh membawa pulang penguin-penguin itu untuk menonton TV. Tetapi yang mengejutkan, pengasuh tidak sengaja mengganti stasiun TV. Segel pada TV, penguin-penguin itu ketakutan. Mereka semua mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Tetapi pengasuh itu ketakutan. Pengasuh begitu ketakutan sehingga dia berlari keluar dari pintu. Dan penguin-penguin mengikuti pengasuh, menyelinap keluar dari flat, keluar ke jalan. Penguin-penguin berbaris dalam barisan yang teratur. Dengan indera penciuman yang tajam, mereka melacak Mike ke pesta. Di dalam tempat acara, penguin melihat Mike pada pandangan pertama. Mereka bergegas mengejarnya.
Tetapi mereka menjatuhkan ember es. Penguin-penguin meluncur bersama arus. Mereka menjatuhkan banyak tamu seperti pin bowling. Dan kemudian mereka menuju perosotan. Mereka melompat lurus ke udara. Mereka menabrak band di lantai dasar. Mereka membuat kekacauan pesta. Saat itulah mereka melihat Mike. Mereka mengusirnya dari pesta. Mike sangat marah. Para penguin telah merusak pesta. Dan bisnisnya yang penting. Mike menjadi mudah marah ketika kemitraan gagal. Tidak sabar. Hubungannya dengan putrinya. Jadi, hubungan dengan putrinya sekali lagi mengalami kebuntuan. Mantan istri menasihati Mike untuk bersabar, belajar mendengarkan. Jadi, Mike memutuskan untuk memulai dengan penguin. Mike berhasil membantu penguin untuk memecahkan masalah buang air besar sembarangan. Dan, ia mulai belajar cara memelihara penguin dengan sungguh-sungguh. Di bawah pelatihannya, penguin bisa berbaris untuk menyeberang jalan. Mereka bisa makan bersama Mike di meja. Mereka bahkan bisa berdansa dengan Mike. Kali ini, Mike berhasil memenangkan hati anak-anak. Putrinya membuka diri kepadanya. Ia bersedia berbagi cinta dengannya. Dan untuk menambah kejutan, penguin bertelur sebanyak 3 butir. Mike dan anak-anak sangat gembira. Sekarang, Mike menganggap penguin sebagai keluarganya. Ia sangat memperhatikan mereka. Menyaksikan Mike merawat penguin, mantan istrinya tersentuh. Keduanya menjadi dekat seperti biasanya. Tepat ketika Mike mengira kehidupan menjadi lebih baik dan lebih baik. Satu hari, penjaga kebun binatang masuk ke rumahnya untuk membawa penguin pergi. Orang ini gila. Dia mengubah rumahnya menjadi dunia es untuk menjaga penguin tetap di rumah. Dia telah mengubah rumahnya menjadi dunia es dan salju. Penguin merasa seperti berada di Antartika. Anak-anak bersenang-senang membangun manusia salju di dalam rumah. Seluncur es, perkelahian bola salju. 3 orang dan 6 penguin di rumah ini memiliki liburan yang sempurna. Malam itu, Mike membangunkan kedua anak yang sedang tidur. Mereka merayap ke lantai dasar dalam selimut mereka. Ternyata anak-anak ayam sudah menetas. Melihat 2 penguin kecil yang keluar dari mulut mereka, mata Mike basah. Tetapi, saat mereka bertiga bahagia, mereka mendapati bahwa telur lainnya tidak berubah. Mike khawatir. Sejak hari itu dan seterusnya, ia menghabiskan waktu setiap hari dan malam bersama penguin-penguin itu saat mereka menetas. Hari-hari berlalu, telur penguin itu tidak berubah sama sekali. Dan Mike menjadi terobsesi dengan telur. Untuk membuat telur menetas dengan cepat, ia membangun gudang di balkon untuk mereka. Dan bukan itu saja, ia bahkan mencoba melafalkan mantra pada telur itu. Tetapi apapun yang dilakukan Mike, telur tetap tidak berubah. Mike merasa khawatir. Jadi, ia memanggil petugas pengendali hewan. Ternyata telur penguin itu sudah kehilangan nyawanya. Ketika ia mendengar berita, Mike sangat terpukul. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengira ia telah gagal memelihara penguin. Dan ini tampaknya mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh petugas pengendali hewan. Dia tidak bisa menjaga penguin di rumah. Semua cinta dan tidak ada ilmu pengetahuan. Ini tidak akan berhasil. Putus asa, Mike memutuskan untuk membiarkan penjaga membawa penguin-penguin itu pergi. Ia memilih untuk kembali ke kehidupan kerjanya. Ketika anak-anak dan mantan istrinya mengetahui berita itu, Mike sangat terpukul oleh berita itu. Hubungan yang telah begitu sulit diselamatkan, rusak lagi. Pagi itu, Mike menemukan sepucuk surat di lantai. Itu adalah kata-kata terakhir ayahnya kepadanya. Tetapi ia telah jatuh ke sudut. Mike tidak pernah menemukannya. Dalam pikirannya, ayahnya mengatakan kepada Mike, penguin sangat pintar. Begitu mereka jatuh cinta kepada Anda, mereka tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Saya harap Mike akan menghargainya. Setelah membaca surat, Mike sangat tersentuh. Dia membawa keluarganya ke kebun binatang. Ia siap membawa pulang penguin-penguin itu. Ketika mereka tiba di kebun binatang, mereka menemukan bahwa penguin di kebun binatang bukan penguin yang mereka miliki. Jadi mereka pergi ke pengurus. Mereka menemukan bahwa penjaga telah mengunci mereka untuk dijual ke penguin. Mike menyelamatkan penguin. Kemudian keluarga itu berpura-pura menjadi staf. Mereka berhasil mengeluarkan penguin dari kebun binatang. Mike kemudian bergegas ke kantor untuk menangani situasi tersebut. Tetapi penjaga kebun binatang datang bersamanya. Dia menuduh Mike memperdagangkan penguin di depan semua orang. Dan saat itulah, penguin-penguin itu mencium aroma Mike dan mengejarnya. Mike menjelaskan bahwa penguin adalah warisan ayahnya. Ikatan yang kuat telah terbentuk antara keluarga dan penguin. Tetapi sang kiper berkata dengan penuh keyakinan, hewan adalah hewan. Mereka tidak tahu apa itu cinta. Jadi, ia mengeluarkan seekor ikan untuk menarik perhatian para penguin. Para penguin melihat ikan untuk melihat Mike dan mulai bergerak mendekat. Tepat ketika semua orang mengira penguin akan memilih ikan, penguin pemimpin memberikan aba-aba. Semua penguin menoleh ke belakang dan melemparkan diri mereka ke arah Mike. Semua orang di antara hadirin terharu. Mereka bertepuk tangan, dan sang penjaga dibawa pergi oleh polisi karena menyebabkan gangguan. Pada akhirnya, keluarga Mike membawa penguin-penguin itu kembali ke Antartika dan melepaskan mereka. Penguin-penguin itu dipertemukan kembali dengan keluarga dan teman-teman mereka. Mike dan keluarganya akhirnya lega.